Halo guys, selamat jumpa kembali di channel kita yang gak seberapa ini. Dan selamat bergabung bagi kalian yang baru nemu channel ini. Bagi kalian yang punya barang-barang bekas, ya pasti semua ada barang bekas lah ya. Seperti kuali, panci, ember, loyang, piring, kulkas, rice cooker, magicom, dan lain-lain sebagainya. Barang-barang tersebut bisa kita manfaatkan seperti contoh di video ini ya. Di video kali ini kita pengen menggunakan jerigen bekas sebagai wadah untuk menanam tanaman dengan sistem hidroponik. Hidroponik kali ini adalah sistem hidroponik Dutch bucket yang mana sebagian akarnya akan tenggelam ke dalam air dan sebagian lagi di udara. Dengan sistem seperti ini maka akar akan mendapatkan lebih banyak oksigen dan pertumbuhan pohonnya sendiri akan menjadi lebih subur. Baiklah, kita langsung ke inti videonya. Untuk tampungan nutrisi saya menggunakan 2 buah ember bekas cat ya. Jadi di sini saya sambung dengan menggunakan pipa 1/2 inci. Tujuannya agar supaya lebih banyak lagi air nutrisi yang bisa kita tampung ya. Dan ini adalah pipa pembuangan. Jadi semua nutrisi yang berlebih di dalam jerigen akan dibuang melalui pipa pembuangan ini dan mengalir masuk ke dalam tampungan nutrisi. Jadi di sini kita sengaja sediakan lubang seperti ini dengan harapan kita bisa mengecek nutrisinya, menambahkan AB mixnya bisa dari lubang tersebut. Kita menggunakan net pot dengan ukuran 10 cm. Jadi pot ini biasanya yang biasa buat kaktus ya, tapi kita manfaatkan buat hidroponik ini. Jadi kita buat bolong-bolong dengan tujuan supaya lebih banyak lagi udara yang masuk ke dalam pot ini. Ini adalah pipa kecil, pipa 1/2 inci ya. Jadi ini kita potong berkisar di 15 cm. Jadi tujuan dibuat pipa ini supaya menghambat akar, karena akar jika lama-lama akan memenuhi isi jerigen dan akan menyumbat sistem pembuangan. Jadi jika sudah tersumbat ya akan lebih repot lagi ya. Jadi airnya akan meluap. Jadi kita bikin seperti ini dengan pipa 1/2 inci. Atasnya kita tutup dan dikasih bolong-bolong kecil ya, bentuknya seperti ini ya. Jadi tujuannya itu tadi. Untuk saluran nutrisi menuju ke net pot, kita menggunakan pius selang PE. Jadi selang PE ini ukurannya 7 mili dan menggunakan nepel ya di ujungnya. Jadi nepel ini kita tusukkan ke dalam pipa. Pipa ini adalah pipa 1/2 inci. Jadi kita sambung seperti ini. Selain lubang-lubang untuk rongga udara, kita juga bolongin net potnya untuk selang PE supaya selang PE-nya masuk ke dalam net pot. Air nutrisi akan dipompa menuju ke net pot dengan menggunakan pipa 1/2 inci ini sampai ke ujung dan airnya akan turun masuk ke dalam jerigen-jerigen. Jadi jerigen itu tidak penuh ya, hanya separuh isi airnya.
Dan setelah airnya udah separuh, airnya akan meluap dan turun ke pipa pembuangan. Jadi pipa pembuangan ini ukurannya adalah 1,5 inch ya. Kemudian airnya akan masuk lagi ke tandon nutrisi. Jadi begitu seterusnya. Air nutrisinya hanya dialiri sehari 3 kali ya. Jadi kita menggunakan timer. Jadi timer itu yang mengatur jam berapa dia hidup, jam berapa dia mati, dan sehari berapa kali dia akan hidup. Dan di settingan ini saya menggunakan setengah jam ya. Jadi setiap kali dia hidup hanya 30 menit saja dan kemudian mati. Ini adalah melon sisa dari kemarin ya. Kemarin ada tanam melon juga sebelum ini. Kali ini kita akan menanam melon, dan melonnya sudah disemai sebelumnya ya. Ini udah usia 7 hari setelah tanam. Dan setelah itu saya pindahkan ke hidroponik sistem DFT yang buat sayur-sayur ya. Jadi di sini saya diamkan selama 3 hari. Dan ini umurnya setelah 10 hari setelah tanam. Ini nanti akan kita pindahkan ke sistem Dutch bucket. Langsung saja kita pindahkan ke Dutch bucket. Sebagai media tanam saya menggunakan hidroton. Teman-teman bisa juga menggunakan pecahan genteng atau bata merah yang sudah dihancurkan. Untuk pemindahan sendiri kita harus berhati-hati ya dengan akarnya, karena akarnya sangat lembek dan rapuh, jadi gampang putus. Sini kita akan tarik secara berlahan dari pot yang kecil ini dan akan kita pindahkan ke pot yang besar. Untuk akarnya kita masukkan ke dalam lubang-lubang ini ya, yang udah kita lubangin, supaya akarnya bisa tembus ke bagian dalam atau bisa tembus ke bagian bawah. Jika sudah, kita masukkan hidrotonnya.
kita posisikan selang PE-nya, jadi ketika airnya mengalir jangan sampai mengena batang dari pohon melon ini, karena batangnya nanti bisa busuk ya. Untuk nutrisi AB mixnya, saya menggunakan nutrisi AB mix yang saya racik sendiri. Karena masih masa pertumbuhan, jadi saya menggunakan AB mix untuk masa vegetatif ya. Dan yang pertama kali saya tuang ini adalah nutrisi B, dan berikutnya adalah nutrisi A. Rata-rata pH air biasanya di angka 7 sampai 8 ya. Jadi setelah kita tambahkan nutrisi, maka pH-nya secara otomatis karena pengaruh dari nutrisi tersebut akan turun. Dan jika turun kita harus menaikkan kembali pH-nya. Jadi jangan sampai pH-nya di bawah 6 ataupun di atas 6,5. Jika pH-nya turun, kita tambahkan untuk penaik pH. Jadi ini kita tambahkan untuk menaikkan pH-nya. Jika sudah, kita ukur lagi pH-nya dan akan kita ukur lagi untuk kandungan nutrisinya. Kandungan nutrisinya kita buat di angka 600 sampai 700 ppm ya, karena usia tanaman masih 10 hari setelah tanam.
Dan pH-nya juga kita buat di angka 6. Sini ada angka 6,1. Itu masih bisa ya. Yang penting jangan lewat di angka 6,5 atau di bawah 6. Oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jadi jika kalian suka, tekan like, dan jika tidak suka, silahkan tekan dislike dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya, dan termasuk juga untuk video perkembangan dari melon ini ya. See you the next time, bye bye.